Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Indana dhaifun fi hadis sabah al-Ustadz Riana. Ahlan. Al-Ustadz Hasim hadir alhamdulillah. Al-Ustadzah Mimin, ahlan wa sahlan. Ustadz Suta, Ustadzah Eni, Ustadzah Jannah, wal Ustadz Alam, wal Ustadzah Ninu, wal Ustadz Khalifah kadzalik. Semoga Allah rezekikan kita semua al-Arabiyyah al-Fusha, bahasa Arab yang fasihah, yang bisa menjadi bekal dan wasilah dakwah. Amin. Bekal dan kuatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wasalna ila al-qiraah wal kitabah. Latihan membaca dan menulis. Jadi di tadribat ini kita harus aktif membaca, aktif menulis. At-tadribur rabi. Alaysa kadzalik ya Ustaz Khalifah? At-tadrib ar-rabi'. Sil baina kulli kalimataini litusbiha ta'biran kama fil misal. Sil baina kulli kalimataini litusbiha ta'biran kama fil misal. Man ya'rif makna hadhil kalimah? Pasangkan baina antara setiap dua kalimat litusbiha ta'biro yang sesuai seperti pada contoh. Masya Allah. Mumtaz ya Ustaz Hashim. Jazakallah khairan alal muhawalah, untuk usaha yang luar biasa. Sil, sahih, sil, sambungkan. Sambungkan, pasangkan. Jadi kita dalam bahasa Arab dilatih terus untuk menyambungkan ya. Di sini baina kulli kalimataini, antara dua kata. Oh, kata. Kalau dalam kehidupan antara dua insan, antara dua masyarakat ya dalam dakwah. Jadi kita harus terbiasa dengan menyambungkan kebaikan. Litusbiha, ikhwah fillah, lihat litusbiha, ada alif tuh, ada alif. Litusbiha itu fungsinya kembali kepada kalimat ini, agar kedua kata itu litusbiha. Itu tuh alif itu. Kalau cuma litusbiha tidak pakai alif, itu beda artinya. Bisa anta atau bisa satu kata. Makanya bahasa Arab itu panjang pendek itu penting tuh. Dan pengucapan kalimat huruf itu penting persis. Litusbiha, agar kedua kata itu menjadi ta'biran, jumlah atau kalimat dalam bahasa Indonesia kama fil misal, sebagaimana dalam contoh. Takbiron apa itu? Takbiran itu ungkapan. Takbir. Ungkapan. Atau mungkin kata-kata. Jumlah ya. Kita perhatikan contohnya. Dalam contoh sudah ada tuh pasangannya. Nomor 3, khamsah dengan ayyam. Khamsah nyambung dengan ayyam. Dibuat jumlah jadi khamsatu ayyamin. Khamsatu ayyamin. Nah, di sebelahnya ada perintah wal'an uktub at-ta'birat. Sekarang tulislah kalimat atau ungkapan-ungkapan tadi. Jumlah-jumlah tadi.
Jadi di sini nih latihan menulisnya mah enggak, nanti bisa dilanjutkan setelah menjawab, tahu pasangannya, nanti menulis sendiri ya. Kalau Ustaz Khalifah enak tuh punya tab menulis langsung. Nah, man yakum bitadrib raqam awal. Nah, siapa yang akan Insyaallah. memulai? Insyaallah. Tafadhal ya Ustaz Hamzah. Kan nomor 5 aja Ustaz ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Hayya bina. Nah, hayya mumtaz. bina. Mumtaz. Ma makna hayya bina ya Ustaz Khalifah? Ustaz Khalifah. Ustaz Khalifah. Afwan. Kok bisa ya? Hayo Ustaz bareng-bareng. Bareng-bareng kita. Ma makna hayya bina? Oh, hayu. Mari kita sama-sama. Nah, hayu kita bersama. Hayu kita bersama. Hayya bina. Mari kita bersama. Hayya bina. Hayya bina natahaddatsul arabiyyah. Hayu kita sama-sama belajar bicara bahasa Arab. Hayya bina ilal masjidi. Hayya bina ilal masjidi. Hayya bina ilal jihadi. Oh, ini pasti. Hayya bina ilal jamaati. Hayya bina ilal rahmati. Masya Allah. Syukran. Barakallahu fiik ya Ustaz Hamzah. Kayaknya bagus kalau instruksi di sebelahnya kan menulis. Sekarang mengimlakkan kalau untuk kita. Tapi menulisnya nanti setelah ini mandiri ya. Ustaz Hamzah mengimlakkan kepada kita dan kita mengikutinya. Tafadhal. Insyaallah. Hayya bina. Hayya bina. Hayya bina. Syukran Ummul lakum. Qura. Ummul Qura. Oh, Ustaz Hamzah langsung nih nomor 2. Naam. Ummul Qura. Naam. Hadza sahih. Ummul Qura. Ma mana Ummul Qura? Ibu kota. Naam. Ummul Qura bermakna Al-Makkah. Al-Makkatul Mukarramah. nah. Ummul Qura bermakna Makkah, bermakna ibu kota. Tapi Qura itu jamak dari qaryah. Qaryah itu lebih sering diartikan kampung. Ibunya kampung berarti. Kalau kota Al-Madinah. Jadi maksudnya pusat ya, pusat kota, pusat daerah. Makanya Makkah disebut Ummul Qura. Jadi Bogor Country. Iya. Jakarta berarti Ummul Qura Jakarta ya. Ummul Qura bisa juga. Tapi yang lebih masyhur ibu kota itu dalam bahasa Arab Al-Asimah. Al-Hashim. Al-Asimah. Asimatu Indonesia Jakarta atau Jakarta Asimatu Indonesia. Nah, jazakallah khairan Ustaz Khalifah. Rakam 5. Hadza misal. Ustaz Hamzah, tafadhal. Rakam 3, afwan. Syahrul Ramadan. Rakam 3. Khamsatu ayyam. 5 ayyamin. Ayamin. Nah, 5 ayyamin. Itu bacaan sebenarnya, tapi kalau bacaan ketika biasa 5 ayyam udah benar. Apalagi untuk aman. Taskun taslam, disukunkan Anda selamat, tidak ketahuan. Tapi kalau uktub Kalau uktub dikasih gondrong itu harus kelihatan. 5 ayyam. ayamin. Nah, rakam 4. Man ba'dal Ustaz Hamzah? Ustaz Hasim. Tafadhal ya Ustaz Hasim. Apa ini salah satu? Salasu. Lihat. Salasu. Ini al-salasu. Beda dengan khamsatu. Kalau sama dia salah satu. Salasu. Nah, Wajabat. Wajibatin. Dirosia. Dirosiu. aha. Coba di ini lagi.
dipertimbangkan karena Apa ya ini ya? Saya bisanya Syahrul Ramadan ini. Sama dong. Salasu apa salasu? Heru sudah itu di kapling. Salasu wajabatin. Naam, sahih. Salasu wajabatin. Ini ingat, angka selalu berbalik antara angka dengan yang setelahnya, Ya, antara sama. adad dan ma'dud. Wajabat ini jamak dari wajibah. Wajibatun, asalnya taknya tak marbutoh. Tapi karena dia jamak, ditambah alif, dan taknya jadi mekar, jadi kebuka. Nah, Ustaz Halifah menulis aslinya tuh wajibatun. Karena dia lebih dari dua, tambahkan alif setelah ba, tak marbutohnya menjadi mekar, kebuka. Wajabat. Kalau dua, gimana kalau dua? Wahid, Isnain. isnan. Aha. Isnanu Isnani. wajabatin. Nah, kalau dua namanya musanna. Jadi dalam bahasa Arab itu angka itu ada satuan, Wajabait. ada musanna dua, ada jamak lebih dari dua. Nah, kalau mufrad wajabatun wahidatun, wajabatani isnatani, begitu. Sekarang jamak salatu wajabatin, salasu wajabatin, arba'u wajabatin, khamsu wajabatin. Itu tuh dia. Ayo. Ma makna salasu wajabat ya Ustaz Hasim? Salasu wajabatin. Maknanya apa ini? 3 kewajiban. Nah, sahih. 3 kewajiban. Tapi jangan lupa kewajiban di sini yang dimaksud kewajiban makan. Oh, Sarapan. 3 kali makan. Nah, soalnya sudah jabat 3 kali makan. Sarapan, makan siang, makan sore atau malam. Itu yang dimaksud. Tapi betul, wajabat ini kewajiban artinya. Jamak dari wajabatun, wajabat. Wajabat. Kewajiban memberikan santapan jasmani. Ya. Tafadhal amli alaina ya Ustaz Hasim. Imlakan ke kita semua Ustaz. Salasu wajabatin. Naam, hayya. Salasu wajabatin. wajabatin. Syukran lakum. Al-an rakam 5. Tafadhal ya Ustaz Trihar. Apa Ustaz? Yang nama itu dulu. Kalau 2 tadi apa? 2. Kalau 3 salasu wajabatin. Kalau 2 sebetulnya bisa langsung wajabatani. Sudah cukup. wajabatan. Udah cukup nggak pakai kata lagi depannya. Iya. Oke. Tapi kalau mau dikuatkan wajabatani isnatani. Begitu. Wajabatan. Itu untuk muannas, Bapak Ibu, Ustaz sekalian. Kalau untuk muzakkar, untuk laki-laki, muslimani itnani. Jadi angka 1, angka 2 itu sama ada dengan ma'dud. Muslimun wahidun. Muslimun wahidun, muslimani isnani. Tapi sebetulnya cukup dengan bilang muslimani. Muslimani. Angka 1 dan 2. Muslimun. Muslimun itu jamak, lebih dari 2. Muslimuna jamak. Itu jamak dalam model lain. Ada jamak muzakkar as-salim. Iya. Muslimani, 2 Cukup. muslim. Ini dia. 2 Muslimani isnani. Muslimuna. Kalau 2 kewajiban untuk muannas wajabatani. Ya, cukup begitu saja. Walaupun boleh dikuatkan. Wajabatani isnatani. Natani. Muslimun wahidun. Jangan lupa tuh, beda panjang, beda artinya tuh. Kalau muslimun wahidun, 1 orang muslim.
Nah, Masya Allah, Ustaz Halifah langsung menulis tuh. Muslimun wahidun, satu orang muslim. Kalau wahidun, satu-satunya artinya. Makanya ada Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid, Abdurrahman satu-satunya. Wahidun, panjang alifnya. Haknya ya, wahidun. Kalau tadi yang satu biasa wahidun. Wahid Ramadan. Wahid Ramadan. Bisa jadi tuh. Satu-satunya wahid. Anta wahidun fi qalbi. Misalkan. Anda satu-satunya di rumahku. Kalau qalbi bukan rumah ya. Hati. Kok bisa ketukar-tukar? Qalbi. Anta biasanya kata-kata bapak-bapak ini. Anti wahidatun fi qalbi. Anti wahidatun fi qalbi. Kalau wahidatun itu bikin marah itu. Nah, lebih dari satu. Engkau yang pertama kalau wahidatun itu. Engkau yang pertama di dalam hatiku. Kalau satu-satunya wahidatun. Oh, panjang dihinya. Wahidatun. Nah, wahidatun. Kalau wahidatun Bisa nambah. Yang ke satu. Yang ke satu. Hati-hati kalau membaca ini. Hati-hati, Basim. Kalau sudah belajar bahasa Arab, hati-hati. Harus pas. Karena kalau wahid itu sama dengan al-awwal. Yang pertama, yang ke satu. Kan kalau bentuknya fa'il, itu menunjukkan urutan. Angka itu. As-salis yang ketiga. Ar-rabi yang keempat. Al-khamis yang kelima. Itu ada dalam ayat Quran itu yang walidun. Waladun paling. Waladun. Walidun. Kalau walad itu anak. Walidun ayah. Walidatun ibu. Bahasa Az-zawja wahid. Az-zawja Wahidah. al-wahidah. Istri satu-satunya. Az-zawja al-wahidah. Jadi sifat. Hakadzal adad. Seperti itu tuh angka. Jangan lupa. Dia ada kaidah khusus ya untuk angka. Al-an raqam 5 tafadhal ya Ustaz Rihan. Syahru Ramadana. Syahru Ramadana. Masya Allah. Kenapa itu Ramadana enggak Ramadoni? Kenapa dia Ramadana tidak Ramadani? Padahal mestinya dia kasroh atau majrur. Karena semua kata-kata tadi mudhof ilaih ya. Salasu wajabatin, salasunya mudhof, wajabatin mudhof ilaih. Sama ini juga syahru Ramadana, syahru mudhof, Ramadana mudhof ilaih. Mestinya kasroh atau majrur. Ada yang ingat apa sebabnya? Dia sebagai objek. Bukan. Bukan sebagai objek. Di situ dia hanya ketika dua kalimat itu dia mudhof ilaih justru. Syahru mudhof, Ramadana mudhof ilaih. Dia kemasukan syahru. Dan wajib majrur dalam kaidah. Wajib kasroh. Tapi Ramadan ini istimewa. Ramadan ini. Ramadan ini khusus, tidak bisa diatur sembarang. Ada istilahnya, namanya isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif. Iya. Tidak beraturan. Iya, betul, Masya Allah. Isim ghair munsharif. Dia khusus, tidak ikut kaidah. Jadi
sedikit, jadi mestinya sih mudah diingat. Ramadan, Syamlan, Mekah juga Makkah. Utsman, yang mirip-mirip begitu, atau kata Makkah juga. Namanya isim ghair munsharif. Hayo, amli alaina ya Ustaz Rihan. Sultan, tafadhol. Amli alaina maksudnya artinya imlakan kepada kami. Imlakan. Ya. Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Mumtaz, mumtaz. Barakallahu fiikum. Tafadhal ya Ustaz Sultan. Naam, Ustaz. Al-yaumud dirasiyya. Dirasiyyu. Naam. Al-yaumud dirasiyyu. Ada sahih. Al-yaumu ad-dirasiyyu. Ma maknaha? Hari sekolah. Hari Naam. enggak hari libur. Al-yaumun, hari pelajaran. Pelajaran. Hari pelajaran. Hari Hari aktif pelajaran. pelajaran. Nah, kalau as-sa'ah ad-dirasiyah jam pelajaran. Jam pelajaran. Nah, al-usbu ad-dirasi minggu atau Minggu. pekan pelajaran. Kan, pelajaran. Al-yaumud dirasiyyu. Nah, kalau ini al-yaumu mubtada mausul, Awal. ad-dirasiyyu itu sifat untuk yaum. Harus sama juga. Sama-sama pakai alif lam, sama-sama marfu dhammah. Al-yaumud dirasiyyu. Tafadhal amli alaina ya Ustaz Sultan. Al-yaumud dirasiyyu. Al-yaumud dirasiyyu. Dirasiyyu. Masya Allah. Mumtaz, mumtaz. Barakallahu fikum. Al-an nahtu ila tadribil khamis. Tadrib kalimat. Rattibil kalimat litusbiha jumlatan kama fil misal. Rattibil kalimat litusbiha jumlatan kama fil misal. Ma makna hadhihi rattibil kalimat? Urutkan kata-kata. Nah, litusbiha Itu agar jumlatan kama fi misal. Kata-kata tersebut kalimat agar menjadi kalimat seperti pada contoh. Masya Allah. Ya, dalam bahasa Arab terbalik ya. Kalimat itu artinya kata-kata. Kalimat dalam bahasa kita jumlah. Jumlah untaian kata ya, jumlah. Kama fil misal. Nih, ada lagi nih. Litusbiha. Litusbiha. Kok dia takdirnya domirnya hiya. Satu tuh hiya, dia. Agar dia dia menunjukkan kembali kepada kalimat agar kata-kata itu tapi ini masuk nggak dalam kaidah. Jadi kalau untuk kata cukup satu agar kata itu menjadi jumlah. Oh, kalimat. Iya. Kalimatain litusbiha. Nah, kalau tadi kan kalimatain ya, dua tuh kalimatain. Kalau ini satu atau jamak itu kadang juga bisa diungkapkan dengan kata dengan domir hiya saja. Litusbiha jumlatan kama fil misal. Ayo kita mulai lihat al-misal contohnya. Al-mustashfa a'malu fi. Ini kan tidak berurutan tuh. Disusun menjadi a'malu fil mustashfa. Al-mustashfa a'malu fi. Kalimat disusun menjadi a'malu fil mustashfa.
Saya bekerja di rumah sakit. Al-an raqam awal. Tafadhal, man? Ya, Ustaz. Tafadhal ya Ustazanin. Alhamdulillah, yani bada'ti minal akhwat. Tafadhali. Amali uhibbu ana. Ana uhibbu amali. Mumtaz, mumtaz. Sohihah. Ana Ana uhibbu anta. Amali. Ana uhibbu amali. Ustaz Hasim, Ustaz Ninumah bilangnya mestinya ana uhibbu anta. Atau yang lebih tepat ana uhibbuka. Ana uhibbu. Ana uhibbuka. Itu kalau laki-laki. Kalau ke perempuan, ana uhibbuki. Yang aman uhibbu. Nah, Kalau yang aman uhibbu. yang aman langsung uhibbuk. Tapi pas Langsung. nulis jadi bingung kalau uhibbu. Terus nulis. Ana uhibbuka fillah. Nih, Ustaz Khalifah menambahkan. Ah, Ana fillah. uhibbuka fillah. Ana Saya mencintai uhibbukum Anda fillah. karena Allah. Ana Jawabannya uhibbu- mohon ditulis Ustaz Khalifah. Ana uhibbu amali. Ahabbakallah. Nih, biasa orang Arab atau dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun para sahabat sering mengungkapkan kalimat seperti ini. Ana uhibbuka fillah. Jadi sering terungkap gitu. Ungkapan cinta itu. Saya mencintai Fillah. Anda karena Allah. Nih jawabannya. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fi. Fih. Ahbabtani fi. Fihi. Semoga Allah mencintaimu. Allah yang telah membuat Anda mencintaiku di dalamnya. Atau karena Allah. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fih. Apa nggak bisa jawabannya singkat satu wa iya? Wa iya. Itu Arab Indonesia itu. Wa iya. Itu terlalu singkat untuk jawaban cinta, Ustaz Hamzah. Jadi harus lebih banyak dari yang disampaikan. Mengamalkan fahayyu bi ahsana minha. Menjawab dengan yang lebih baik. Bisa juga kalau Arab Indonesia, Ustaz Hasim, wa ana kadzalik. Atau wa ana uhibbuka fillah. Bisa begitu juga. Wa ana uhibbu. Wa ana uhibbuka fillah. Dan saya juga mencintai engkau. Aidon. Allah. Atau wa ana uhibbuka aidan. Uhibbuki aidan. Bisa juga begitu. Tapi ini yang sering muncul, yang sering digunakan, ahabbakallahu alladhi ahbabtani fi. Silakan, kalau sudah belajar mah bisa pilih yang mana saja. Bahkan bisa spontanitas, ana uhibbuka kadzalik. Ana uhibbuka aidan, bisa begitu. Tayyib, syukran ya Ustazah Ninu. Man ba'dak ya Ustazah Ninu? Ustazah Mimin ada? Ustazah Mimin, hal anti mawjudah? Maujudah. Alhamdulillah. Tafadhali raqam isnan. Atoba ana ada rusuh. Ana ada rusuh tobba. At-tobba atau at-tibba? Oh, atibba ya. Nah, Atibba. itu kasrahnya di bawah Bawah tasbih. ya. Kadang begitu dalam penulisan. Ulang ya Ustaz. Nah, Ana ada rusuh tiba. Masya Allah. Ana adrusut tibba. Hadza sahih. Ma maknaha ya Ustazah Mimin? Saya belajar kedokteran. Mumtaz, mumtaz. Barakallahu fiik. Amli'i alaina.
Sekarang mohon diimlakan, ditasmikan ke kita semua. Ana adrusu tibba. Ana adrusu tibba. Masya Allah, mantap gitu pengucapannya. Ana adrusu tibba. Tibba. Al-an raqam salasah. Man ba'daki ya Ustazah Mimin? Ustazah Eni. Tafaddali ya Ustazah Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti sudah benar ya Ustaz. Aha. Ada rusu kulliyati fit tarbiyah. Nah, sepertinya sudah benar gitu. Iya, pas sudah benar ya Ustaz. Adrusu kulliyati fit Finya fi tarbiyah. kulliyati tarbiyah. Iya ya. Oh iya, afwan. Adrusu fi kulliyati tarbiyah. Nah, ada sahih. Kalau Ustazah Eni bilang kayaknya udah benar, memang udah benar seperti itu sebagai soal. Iya, saya nggak bisa nyalahin, betul itu. Dan disusun menjadi adrusu fi kulliyati tarbiyah. Masya Allah, ada sahih. Ma makna ya Ustazah? Saya belajar di Fakultas Pendidikan Tarbiyah. Nah, saya belajar di Fakultas Tarbiyah atau Fakultas Pendidikan. Masya Allah. Tafaddali amli'i alaina. Ustadz Alam belum ya? Amli'i alaina. Diimlakan, ditasmikan ke kita semua. Diimlakan apa? Nah. Adrusu fi kulliyati tarbiyah. Adrusu fi kulliyati tarbiyah. Barakallahu fikum. Kayaknya tahu dia ya. Buku ini kita belajar di kuliah tarbiyah semua ya. La ana fi tib hewaniyah. Kan dulu mah pengajian kita dibilangnya pengajian tarbiyah. Oh iya ya. Jadi di kuliah tarbiyah kita semua. Masya Allah. Man ba'dak ya Ustazah ini? Ustadz Alam, Ustadz. Ustadz Alam, tafaddal. Rakam 4. Naam. Atfali li. Naam. Atfali li. Kayaknya bukan atfali itu bacanya. Atfalu. Li atfal. Lali atfal. Naam yang pertama Naam. Li atfal. Naam. Li atfal. Kalau yang presentasi terakhir kan. Naam li atfalun. Oh, ini Ustadz Alam udah mendua rupanya, makanya kurang konsen dari tadi tuh. Udah mendua, jangan-jangan udah mentiga lagi. Itu rapat lab. Masya Allah, pagi-pagi ya. Naam li atfalun. Ma makna ya Ustadz Alam? Benar. Ini anak saya. Saya. Tuh kan. Saya punya anak. Jadi hati-hati mendua itu membuat hidup kurang konsentrasi. Ya. Naam, ya, li, saya memiliki atfalun, anak-anak. Atfalu, li atfalun. Naam, li atfalun. Hakan. Amli alaina ya Ustaz Alam. Imlakan untuk kita semua. Naam, li atfal. Apa naamnya jangan begitu. Tapi naamnya naam Arab. Naam, li atfalun. Ayo. Naam, li atfal. Naam, li atfalun. Mumtaz. Barakallahu fikum. Ya Ustaz Alam, man ba'dak? Ustadz Riana. Ustaz Riana, tafaddal ya Ustaz Riana. Rakam 5. Baik. Naam, ana tabib.
Tabibun. Naam. Ana tabib. Sahih, sahih. Ma makna ya Ustaz Riana? Betul, saya seorang dokter. Masya Allah. Barakallahu fiik. Amli alaina. Naam, ana tabib. Naam. Ana tabibun. Barakallahu fiikum. Intahina min at-tadrib al-khamis. Al-an at-tadrib as-sadis. At-tadrib as-sadis. Imla'il faragh mimma bainal qausaini kama fil misal. Imla'il faragh mimma bainal qausaini kama fil misal. Ma ma'na hadhihi ya Ustaz, ya Ustazah? Imla, Dalam kurung. imla itu artinya penuhi kalau di sini. Yang kosong. Iya, al-faragh, ruang yang kosong. Al-faragh. Mimma, dari apa? Baina Dari antara apa-apa bainal qausaini yang ada di antara dua qausaini itu ini gondewa panah tuh. Itu kurung buka kurung tutup kalau kita kan. Qausaini. Nah, iya. Dalam bahasa Arab al-qaus itu gondewa panah tuh untuk menerbangkan panah. Kama fil misal, sebagaimana dalam Contoh. Busur atau gondewa Ustaz Khalifah? Ustaz Khalifah menulisnya busur. Kalau busur anak panahnya bukan? Busur, ya benar busur. Oh, busur benar ya. Oh, saya yang tidak hafal perpanahan berarti. Busur. Tapi al-misal contohnya a'malu sab'a sa'atin, a'malu sab'a sa'atin. Yang dipilih itu saat, ya, bukan atfal. Kalau a'malu sab'a sa'atin, saya bekerja 5 jam. 5 jam. Anak. Kalau sab'a atfalin, 7 jam. saya bekerja dalam 7 anak gitu. Atau bisa juga diartikan saya membuat 7 anak, tapi masa membuat ya atau bekerja. Jadi yang tepat sab'a sa'atin. Tafadhal man. Tadi Ustaz Riana. Ustaz Riana, man ba'dak? Rakam awal. Riana. Ustaz Riana, man Ustaz Hasim. ba'dak? Tafadhol Ustaz Hasim, semangat. Naam. Ya Ustaz Hasim. Sadiqi Ahmadu Talibun. 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 Nah, Sadiqi Ahmadu Talibun. Masya Allah, mumtaz. Ma makna hadha ya Ustaz? Sahabatku Ahmad mahasiswa. Seorang mahasiswa. Nah. Seorang mahasiswa atau mahasiswa. Syukran, barakallahu fiik. Al-an raqam 2. Man ba'dal Ustaz Hasim? Ustaz Hamzah. Ustaz Hamzah. Masya. Ini kayaknya ada yang belum nggak sih? Kam sa'atan ta'mal. Sultan belum Sultan. Ada belum, Ustaz? Sultan Ya, sekarang Sultan. Sultan duluan Jangan ya. lupa tuh. Ya, aneh Ustaz ya. Sodi, Ustaz. bukan. Kam sa'atan ta'malu. Kam sa'atan ta'malu. Ma maknaha ya Ustaz Sultan? Berapa jam kamu bekerja? Masya Allah. Yang tasawuf juga bisa, Ustaz. Bisa. Berapa jam kamu minum? Berapa jam minum? Tapi Lelep nggak itu. lazim nggak lazim ditanyakan. Iya, Tenggelam itu. Kecuali di Jepang kayaknya mungkin begitu. tenggelam, Ustaz. Atau mungkin kalau orang belum punya istri bisa dihitung kali minum juga ya berapa jam. biar Astrobu. tambah rendang Ustaz Hasim ya. Naam.
Syukran ya Ustaz Sultan. Man ba'dak ya Ustaz Sultan. Man lam. Ya, Mhm. siapa Ustaz ya? Yang belum ya? Ada yang UHK itu. Yang belum siapa ya? Ada UHK itu siapa ya? Kasih. Kata ini Ustaz Khairul Umam nih kayaknya. Ustaz Umar. Ya sejak nikah belum kedengaran suaranya dia. Nah, Ustaz Padahal. udah kedengaran Ustaz. Alhamdulillah. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener nih Ustaz Umam ini. Iya Ustaz. benar. Ustaz Umam jangan membuat prasangka apa ya? Sakwa sangka. Ini Ustaz Hasim sampai bilang semenjak nikah belum kedengaran suaranya. Padahal dia suaranya di mana-mana. Masya Allah. Apa ya Ustaz Umam? Ana adrusu tib. Ana adrusu tibba. Masya Allah. Ma mana ya Ustaz Umam? Saya belajar bidang kedokteran. Nah, ada mumtaz. Beda ya kalau udah nikah. Masya Allah. Dan suaranya lebih tinggi sekarang. Mantap. Belum Barakallahu fiik. Saya Raqam arba'ah. Man ba'dal Ustaz Umam? Ustazah Jannah. Ustazah Jannah, tafadhali. Ustaz, Nah, hal tuhibbu amalak? Masya Allah. Masya Allah. Ma makna? Aduh lupa. Hal. Apakah? Apakah Tuhibbu. pekerjaan Anda? Tuhibbu. Mencintai. Jangan lupa kalau Apakah Anda mencintai pekerjaan Anda? nah, Tuhibbu. hal tuhibbu amalak. Apakah Anda mencintai pekerjaan Anda? Nah. Hal tuhibbu khalifah? Enggak usah ditanya. Kata saja hadza la yus'al. La Ini yus'al. sesuatu yang tidak usah ditanyakan. Semesta dunia sudah mengetahuinya gitu. Syukran ya Ustaz Jannah. Barakallahu fiik. Tuhibbu. Kalau tadhabu, tunjuknya yang karena ada K itu ya. Pergi. Hal Pergi. tadhabu amalak? La. Apakah Anda pergi? Pergi. Paling bisanya ya bisa jadi mampu. Apakah Anda pergi menuju pekerjaan harus pakai ila? Hal tadhabu ila amalik? Ila suq. Hal tadhabu ila suq. Jadi yang lebih tepat mungkin bisa saja ya. Hal tadhabu amalak. Apakah kamu pergi? Maksudnya ke pekerjaanmu, tapi yang lebih tepat tuhibbu di sini. Harus ada ila ya, ila. Ya. Alhamdulillah ya Ustazah Jannah, man ba'dak? Raqam 5. Udah semua ya. Ustazah Mimin deh. Mimin. Ustazah belum. Mimin. Ustazah Mimin, tafadhali. Ta'malu Dua kali. bisyarikah. A'malu fi syarikah. Masya Allah. Ma makna ya Ustazah Mimin? Saya bekerja di perusahaan. Naam, hadza mumtaz. A'malu fi syarikah. Alhamdulillah, al-an nahnu fi tadribis sabi'. Insah. Insah. Itu ma makna insah ya Ustaz ya Ustazah Huna? Selesai. Insah itu kalau dalam ayat Al-Quran kan manansah min ayatin. Hapus. Nah, artinya hapuslah. Hapuslah. Tapi di sini yang dimaksud menghapus dan menggantikan dengan tulisan nasakh. Jadi dalam kaligrafi Arab itu ada namanya model nasakh. Ada rik'ah, ada diwani, ada kufi. Itu model-model, ada 8 model tuh kaligrafi Arab itu. Nasakh itu bentuk tulisan yang di dalam Al-Quran. Mushaf itu ditulis dengan khot nasakh.
dengan kaligrafi nasah. Jadi di sini artinya tulislah dengan khot nasah, gitu. Insah di sini. Insah, jadikanlah nasah. Nah, jadi ini latihan menulisnya nih, Ustaz-ustaz sekalian. Kita diminta berlatih menulis. Ini kalau yang sungguh-sungguh dan mengikuti kaidah, bisa juga terbiasa dengan kaligrafi, dengan menulis indah Arab. Jadi hanya harus offline kayaknya kalau belajar kaligrafi ya. Tapi Ustaz Khalifah bisa mencontohkan tuh urutan menulisnya Ustaz Khalifah. Tiflun. Nah, itu tuh tepat Ustaz Khalifah urutannya. Set baru. Nah, tiflun. Tibbun. Nah, set gitu. Jadi tibbun. Sekarang yadrusu. Ini untuk melatih menulis, ditulis, bahkan kalau di sini disuruhnya kita mengulang berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mengulang 6 kali terus supaya terbiasa menulis. Tapi lebih banyak akan lebih bagus tuh. Kalau anak kelas sampai 1 halaman, Ustaz. Iya, bahkan bisa berlembar-lembar. Kalau zaman dulu Ana belajar kaligrafi malah pernah mengikuti yang sampai harus puasa tuh. Menulisnya pakai pena dari aren. Aren itu bukan ijubnya tuh, ada yang bisa dibuat pulpen, buat alat tulis. Apa sih namanya yang kayak buat sapunya, lidi aren. Ujung lidi aren diserut, dilancipkan, dan terus dicocol ke tinta. Dimasukkan ke tinta, itu nulisnya pakai itu. Sampai berlembar-lembar. Menulis dulu waktu SMP ya, di pesantren dilatih seperti itu. Ditambah disuruh puasa lagi sama ustadznya. Supaya lebih fokus mungkin belajar kaligrafi. Hasilnya sih lumayan. Pernah ada teman yang bilang tulisan Kang Asep bagus gitu. Pernah ada yang bilang begitu. Tapi itu gambaran belajar kaligrafi ya. Dalam bahasa Arab itu subhanallah. Dalam menulisnya pun ada seninya ya. Ada seni sampai tadi secara dasar yang pokoknya ada 8 model. Belum kalau dikembangkan lagi. Makanya tidak heran kalau kita melihat kaligrafi khot bahasa Indonesia Pak. Jadi khot. Berarti insah itu artinya tulis kembali ya? Iya, tulis kembali dengan nasah. Tulis kembali dengan khot nasah. Nah, ini tiflun sudah contohnya seperti itu. Bentuk tulisan nasah. Alhamdulillah. Halintahal waqt. Sudah selesai kayaknya waktunya ya. Sudah 6:30. Nah. Alhamdulillah. Intahal waqt. Intahal waktu. Ustaz Khalifah itu menulisnya. Intahal waktu. Naam. Intahal waktu. Syukran lakum ayyuhal asatidzah wal ustadzat wa akhussu syukri lil Ustadz Khalifah Muhammad Ali. Wa syafaqallah sifaan ajilah. Amin. Oh, Masya Allah, ada pesan dari Ustadz Riana, izin bergabung, dari Ustadzah Jannah, Masya Allah, dari Ustadzah Dewi, Ustadz Asep dan para Ustadz dan para Ustadzah, mohon izin hanya menyimak. Naam, tafadhali ya Ustadzah Dewi. Salam hormat kami, kita semua untuk Ustadz Lukman, Ustadzah Dewi. Barakallahu fiikum. Mohon
sertakan selalu Ustadz Lukman dalam doa-doa Ustadz sekalian untuk lekas sembuh, pulih kembali ya. Amin. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran Ustaz Asep. Jazakallah. Afwan Khalifah. Jazakallah khair, Ustaz. wa iya. Jazakumullah khairul katsir. Warahmatullahi wabarakatuh.